Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, anak-anak, alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali di pelajaran SKI yang mana pada hari ini kita bahas yaitu tentang Sunan Derajat. Ya, nanti diharapkan anak-anak di sini mengetahui biografi Sunan Derajat, peran dan dakwahnya dan yang harus kita teladani dari sifat-sifat beliau juga ya. Oke, tapi sebelum kita mulai seperti biasa kita berdoa dulu dan harapan kawan meskipun kita sedang daring, kalian usahakan sholat duha dulu di rumah, doakan kedua orang tua kalian, ibu bapak guru semuanya, semua keluarga semoga diberikan kesehatan ya, baru melakukan aktivitas yang lain. Ya, mari kita berdoa dulu, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini berkah dan bermanfaat, membuat kita selamat di dunia dan akhirat. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa selesai. Ya, anak-anak, seperti yang kita bahas yang seperti Pak Wam bilang tadi, yaitu kita bahas Sunan Derajat. Nah, untuk memudahkan pelajaran hari ini, silakan anak-anak dibuka buku paketnya dan disimak video berikut ini ya. Sunan Derajat atau Raden Qasim. Sunan Derajat atau Raden Qasim adalah putra bungsu Sunan Ampel dan Nyi Ageng Manila. Lahir tahun 1470 Masehi. Ia saudara kandung Raden Mahdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Selain bernama Raden Qasim, dikenal juga dengan nama Maulana Hashim, Raden Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Sunan Mayang Madu. Ibunya berdarah Jawa yang membuat pengetahuannya tentang bahasa, sastra, dan budaya lebih dominan bercorak Jawa, seperti Sunan Bonang kakaknya. Ia pun sangat pandai mengubah berbagai jenis tembang Macapat Pungkur berisi pesan-pesan Islam. Menginjak usia sekolah, ia belajar langsung kepada Sunan Ampel, ayahnya. Kemudian Sunan Ampel mengirimnya ke Cirebon untuk memperdalam ilmu agama kepada Sunan Gunung Jati. Kepergiannya nyantri di Cirebon mempertemukannya dengan sang istri, Dewi Sufiyah, putri Sunan Gunung Jati. Setelah menikahi Dewi Sufiyah, Raden Qasim tinggal di Kadrajat sehingga disebut Pangeran Kadrajat atau Pangeran Derajat. Setelah beberapa tahun berdakwah di Kadrajat, Sunan Derajat kembali ke Ampel Denta. Namun ayahandanya memintanya menyebarkan Islam di pesisir barat Gresik. Dalam perjalanan ke Gresik, perahu beliau pecah dihantam ombak. Berdasarkan tutur setempat, beliau ditolong oleh ikan cucut dan ikan talang atas izin Allah. Kemudian sampai di Jalak dan mendirikan surau sebagai tempat mengaji dan mengajarkan Islam. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal sosok yang baik dalam berkomunikasi lewat kesenian.
Ia dikenal juga sebagai sosok yang menyukai pertunjukan wayang dan sesekali tampil sebagai dalang seperti kakaknya Sunan Bonang. Lewat seni dan budaya, Sunan Derajat menyampaikan ajaran Islam sehingga masyarakat menerima Islam dengan baik. Peran dalam mengembangkan Islam. Dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa, Sunan Derajat punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam, yaitu 1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam dakwahnya, Sunan Derajat dikenal dengan sosok yang berjiwa sosial, sangat peduli dengan kehidupan fakir miskin, serta lebih mengutamakan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, menanamkan pendidikan akhlak. Dalam menyampaikan dakwah, masyarakat mengenal ajaran Sunan Derajat adalah Pepali Pitu atau 7 dasar ajaran yang mencakup 7 falsafah hidup yang dijadikan pijakan dalam kehidupan. Ajaran Sunan Derajat dalam Pepali Pitu. Pepali Pitu menggambarkan sosok Sunan Derajat yang peduli terhadap masyarakat bawah. Dakwahnya sangatlah merakyat dan begitu membaur dengan masyarakat. Adapun isi Pepali Pitu sebagai berikut. 1. Kita selalu membuat senang hati orang lain. 2. Dalam suasana gembira, hendaknya tetap ingat kepada Tuhan dan selalu waspada. 3. Dalam upaya mencapai cita-cita luhur, jangan menghiraukan halangan dan rintangan. 4. Senantiasa berjuang, menekan gejolak nafsu-nafsu indrawi. 5. Dalam diam akan tercapai keheningan, dan di dalam hening akan mencapai jalan kebebasan mulia. Yang keenam, pencapaian kemuliaan lahir batin dicapai dengan menjalani sholat 5 waktu. Dan yang ketujuh, berikan tongkat kepada orang buta, berikan makan kepada orang lapar, berikan pakaian kepada orang yang tak memiliki pakaian, berikan tempat berteduh kepada orang yang kehujanan. Sikap positif dalam pribadi Sunan Derajat. Dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Derajat patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditujukan. Di antaranya 1. Merakyat dan peduli fakir miskin. Sebelum menyampaikan dakwah, Sunan Derajat mengawali dakwahnya dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi masyarakat. Fakir miskin menjadi perhatiannya saat berdakwah. Setelah kesejahteraan dapat dirasakan, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman terhadap ajaran Islam yang menekankan terhadap etos kerja, solidaritas sosial dan gotong royong. Sunan Derajat sosok yang dekat dengan masyarakat, bukan saja karena cara dakwahnya yang sederhana dan berorientasi kepada kesejahteraan,
melainkan karena kemampuan komunikasinya lewat kesenian. Yang kedua, seniman yang mendidik. Bagi Wali Songo, seni dijadikan media dakwah untuk menyampaikan ajaran Islam. Ia mampu mengubah sejumlah tembang dan tampil sebagai dalang dalam pertunjukan wayang. Penanaman akhlak lewat lakon-lakon wayang menjadikan masyarakat menyerap nilai-nilai Islam lewat pertunjukan yang mereka gemari. Yang ketiga, berdakwah dengan arif dan bijaksana. Dalam menghadapi masyarakat yang masih mempertahankan tradisi Jawa yang melekat dalam keseharian, Sunan Derajat menyikapinya dengan arif dan bijaksana, dengan melakukan komunikasi yang baik, mempertahankan tradisi yang ada selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama, bahkan menambahkan tradisi yang ada dengan nilai-nilai ajaran Islam. Wafat dan makam Sunan Derajat. Di usia tua, Sunan Derajat tinggal di dalam Wulur, sebuah tempat tinggi arah selatan dari desa Derajat. Disinilah ia menghabiskan masa hidupnya untuk berdakwah. Terdapat sejumlah peninggalan yang terpelihara sampai sekarang. Di antaranya Singko Mengkok, yaitu seperangkat alat musik gamelan dan beberapa benda lainnya. Sunan Derajat wafat pada tahun 1522 Masehi. Dimakamkan di Desa Derajat, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur.